Bahagia itu gak selalu aja dengan uang. Bahagian itu sebenarnya mudah sekali didapatkan, bukan karena suasananya yang tidak bahagia, tapi hatinya yang kurang bahagia. Kebahagiaan seseorang itu pertama itu ditimbulkan dari hatinya. Hatinya merasa senang, nyaman, kemudian terlepas dari berbagai masalah, dan kemudian hatinya membawa suasana kepada dirinya, pemikirannya yang luas, nggak terlalu terpaku terhadap suatu pemikiran, dan akhirnya ketika hatinya bahagia itu raganya pun ikut bahagia. Kebahagiaan itu suatu yang sangat dirindukan oleh manusia. Kadang mencari kebahagiaan ada yang dengan cara yang menyulitkan dirinya, ada yang dengan memudahkan dirinya, ada yang ditempuh dengan cara-cara negatif, ada yang dengan cara positif. Sebenarnya kebahagiaan itu suatu keindahan di dalam hati yang bersuasana membuat kenyamanan, tentram diri. Jadi orang bahagia itu dia menerima semua keputusan apa yang telah diberikan kepadanya. Untuk menimbulkan suatu kebahagiaan pada diri itu, yang pertama bisa dengan menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Kedua, dengan cara mensyukuri. Yang pertama dengan cara ikhlas dan mensyukuri. Jika seseorang itu mensyukuri segala nikmat yang diberikan, kemudian menerimanya dengan ikhlas, dengan sang hati itu nggak punya target-target untuk mencapai kebahagiaan. Jadi diri kita itu untuk mempunyai target suatu kebahagiaan itu sebenarnya menyulitkan dirinya sendiri. Sehingga banyak sekali jalan yang ditempuh oleh diri kita itu dengan kesulitan pada pemikirannya, artinya banyak beban pada pikiran. Kemudian juga tubuhnya menjadi lelah, bahkan hatinya itu merasa nelongso, nelangsa, yang membuat kesusahan hati. Akhirnya yang terjadi dengan tidak didapatkan suatu kebahagiaan, maka tubuhnya akan menjadi lemah karena antibodinya berkurang. Suatu kebahagiaan seseorang itu masing-masing hanya memiliki, tidak mungkin sama. Suatu kebahagiaan itu pasti berbeda, tergantung bagaimana cara kita membuat diri kita itu bahagia. Ada yang bahagianya dengan puncaknya, yaitu dengan tangisannya, dia nangis. Ada yang bahagia itu dengan pelukannya, ada yang bahagia itu dengan jingkrak-jingkrakan, ya, ada juga yang dengan hilang malunya, kebahagiaan. Untuk meraih kebahagiaan seperti yang dikatakan tadi, yaitu dengan cara ikhlas menerima, pandai bersyukur, ya. Dan kita tentunya harus berusaha mencari suatu kebahagiaan. Bagaimana mencari? Pada diri kita
didapatkan kebahagiaan itu merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan suatu kebahagiaan, memberikan suatu yang sangat kita inginkan. Kemudian kebahagiaan pada sisi luar manusia itu kita mendapatkan suasana-suasana yang begitu menyenangkan. Akhirnya tubuhnya merasa bahagia, hatinya bahagia, dan tentu saja pikirannya juga bahagia. Kebahagiaan pada pikiran itu bisa mempengaruhi kesehatan pada manusia itu sendiri. Anak kecil yang begitu belum paham tentang arti kehidupan, jika tubuhnya, badannya sakit, dia tidak memperdulikannya, bahkan masih saja penuh dengan aktivitasnya. Tetapi jika sudah kebahagiaan itu hilang atau kurang dari yang diinginkan, maka anak kecil tadi merasa dirinya lemah, lemas, tergulai, lelah, akhirnya hanya berada di tempat tidur. Dan pada orang dewasa juga diketahui bahwa pada diri manusia, jika di dalam hatinya tidak ada suatu kebahagiaan, maka itu bisa terjadi karena yang pertama mungkin dengan segala permasalahan yang begitu memberatkan, sehingga membuat dirinya itu menjadi kesehatannya menjadi terganggu, dan badannya mulai lelah, letih, akhirnya tergulai di atas ranjang tempat tidur dengan ditemani selimut. Ya, karena lelah dengan pikirannya, akhirnya bisa terganggu kesehatannya. Kenapa? Karena hormon-hormon pada diri kita itu tergantung dari tingkat suatu kebahagiaan. Ada hormon yang sangat membantu kita itu, yang dapat ditimbulkan dari kebahagiaan. Anak kecil yang sakit, jika diberikan suatu kebahagiaan, dia akan lekas sembuh, lekas sehat kembali. Jadi anak kecil itu karena suatu keinginan yang tidak terpenuhi, dia dengan suatu kesedihannya, dengan tangisannya, dengan ceritanya, dengan frontalnya, berontaknya dia, kemudian orang tuanya dengan suara yang keras, akhirnya hatinya pun menjadi lelah, lemah. Yang terjadi adalah tangisan, ketidakbahagiaan. Tetapi jika suatu keinginan yang diinginkan oleh anak kecil tadi itu tercapai, maka kebahagiaan itu akan timbul pada dirinya, akhirnya dengan tawanya, kesenangannya, cerianya. Dan itu juga bisa membawa suasana-suasana pada sekelilingnya. Di sekelilingnya si bayi tadi, di anak kecil tadi, bisa membuat tertawa di sekelilingnya, karena anak kecil tadi bahagia. Dengan kebahagiaan kita bisa melakukan sesuatu dengan riang, ceria, tawa, canda. Maka kita akan berusaha membuat hati kita bahagia. Caranya masing-masing. Setiap manusia itu punya caranya masing-masing. Dengan menerimanya, dengan ikhlasnya, dengan ridhonya, bahkan dengan sabarnya di dalam keluarga. Ya, kita kerja mempunyai tenaga 100%. Kemudian tenaga itu selesai kerja itu, tenaga itu pasti berkurang dari 100% misalnya menjadi
60% tenaga itu, pikiran itu, hatinya. Tadinya semua 100% jadi berkurang, misalnya jadi 60%. Itu di tempat kerja. Sampai di rumah kita harus membentuk kembali suatu kebahagiaan, dan harus menjadi 100% kembali tenaganya, pikirannya, hatinya. Karena perbedaan ruang dan waktu, bahkan tempat, kita harus bisa merubahnya. Kondisi hati, kondisi tubuh, ya kan? Kalau di rumah kan setiap pekerjaan di kantor itu, di tempat kerja itu nggak mungkin kan kita bawa ke rumah, suasana kantor kita bawa ke rumah kan nggak mungkin, dan tidak bijak tentunya bagi kita. Nah, ketidakbijakan itulah biasanya kita bawa dari kantor bawa ke rumah. Sampai di rumah kita pasti ada suatu keributan, ada hal kecil saja yang bisa menimbulkan suatu keributan, akhirnya berantem. Anak nggak salah apa-apa diomelin, istrinya berkata yang menyinggung hati aja langsung marah. Begitu juga sebaliknya, jika suasana di rumah kita bawa ke tempat kerja, maka yang terjadi apa? Ya terbawa. Jadi kita mesti bijak. Kebijaksanaan itu penting pada diri kita, mesti ada. Ada saatnya kita menjadi anak kecil jika kita bergaul dengan anak kecil. Ada saatnya kita menjadi orang dewasa. Ya, ketika di mana lingkungan itu kita tempati, maka di tempat itulah kita harus bisa menyesuaikan diri. Memang manusia itu adalah makhluk sosial, harus bersatu dalam suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Kemudian juga memberikan semangat pada dirinya untuk sebagai motivasi agar hatinya itu selalu bersemangat, dan terbawa semangat itu membawa raga itu menjadi lebih semangat. Akhirnya bekerja pun semangat karena kita cinta dengan pekerjaan itu, ya kan? Kita bahagia dengan pekerjaan itu, makanya hasilnya juga bahagia. Seperti itu. Jadi kebahagiaan itu salah satunya adalah membuat orang lain menjadi bahagia. Orang yang bahagia itu adalah orang yang bisa membuat orang lain jadi bahagia. Itu orang yang bahagia. Kalau susah, orang yang susah itu dia belum punya kebahagiaan karena ketidaknyamanan diri untuk menerima segala sesuatu yang dia inginkan. Maka kita mesti harus menerima dan mengikhlaskan dengan penuh rasa bahagia, nyaman, ikhlas, ridho, terus kemudian sabar menerima sesuatu, kemudian juga semangat tentunya, ya, semangat dalam artian seperti seorang anak muda yang ingin bertemu kekasihnya itu loh. Ya kamu itu ketika ingin bertemu kekasihmu ketika malam minggu misalnya, kan semangat. Udah jam berapa ini? Udah jam 4. Nunggu lama habis maghrib, ya kan? Siap-siap buru-buru, wah bawa apa ini? Oh semangat itu hati. Sampai di lokasi, ya kan, ketemu kekasih tercintanya, ya, bahagia. Kemudian juga seorang pemuda yang sudah lama berpetualang, sudah lama merantau, terus pengen ketemu, semangatnya luar biasa. Ketika ketemu, bahagianya puncak kebahagiaan ketika bertemu dengan yang diinginkan. Jadi kerinduan itu bisa menjadi kerinduan itu kalau sudah ketemu dengan rindu itu, maka
puncak kebahagiaannya itu akan tercapai. Seperti itu.